Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya yang terjadi di balik layar waktu kita nekan satu tombol di keyboard? Tenang, ini bukan sihir kok. Hari ini kita bakal bongkar sama-sama si otak digital ini keping demi keping, biar kita ngerti anatomi lengkapnya. Nah, semuanya itu berawal dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget. Waktu kita ngetik huruf A, kok bisa ya huruf itu langsung nongol di layar? Perjalanan dari ujung jari kita sampai ke monitor itu sebetulnya adalah sebuah tarian yang luar biasa presisi antara komponen fisik dan perintah-perintah tak kasat mata. Yuk kita telusuri dari awal. Coba deh, kita bayangin komputer itu kayak makhluk hidup. Sama kayak kita, dia merasakan sesuatu dari dunia luar, memproses informasinya di dalam kepala, terus bertindak atau merespon. Siklus dasar inilah, input, proses, dan output yang jadi detak jantung dari setiap mesin digital. Oke, kita mulai dari bagian terluarnya dulu ya dari anatomi digital ini, indera dan geraknya. Gimana sih caranya komputer berinteraksi sama dunia di sekelilingnya? Jawabannya ada di perangkat kerasnya. Perangkat input itu ya inderanya komputer. Lewat sinilah dia nerima semua informasi dan perintah dari kita. Anggap aja ini mata, telinga, sama ujung jarinya dunia digital. Coba pikirin keyboard sama mouse. Ini cara utama kita buat menyentuh dunia digital. Setiap klik atau setiap tekanan tombol itu ibarat sinyal saraf, pesan super cepat yang dikirim langsung ke otaknya buat diproses. Inilah jembatan komunikasi paling dasar antara kita dan mesin. Oke, setelah merasakan dan berpikir, terus ngapain? Ya dia harus bertindak dong. Nah, disinilah perangkat output main perannya. Ini adalah suara, wajah, dan bahkan tangan si komputer buat ngasih tahu kita hasil pemikirannya. Lihat deh gambar-gambar ini. Analoginya jadi makin jelas kan? Monitor itu ibarat wajahnya, tempat dia nampilin ekspresi atau hasil kerjanya. Speaker itu suaranya. Terus printer, wah, itu kayak tangannya yang bisa ninggalin jejak nyata di dunia kita dalam bentuk cetakan. Oke, indera dan gerak udah. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita masuk ke sistem saraf pusatnya, ke inti dari mesin digital ini, otak dan ingatannya. Dan inilah dia otaknya, CPU atau Central Processing Unit. Di dalam chip kecil inilah semua keajaiban terjadi. Semua proses berpikir, ngitung, dan ngambil keputusan dilakuin di sini. Bahkan, banyak CPU modern itu punya beberapa inti, jadi kayak punya beberapa otak yang kerja barengan buat tugas-tugas berat. Keren kan? Tentu, otak butuh ingatan kan? Komputer punya dua tipe utama. Pertama ada ROM atau Read Only Memory. Ini kayak insting bawaan lahir. Isinya instruksi permanen buat bangung pas pertama kali dinyalain. Terus ada RAM atau Random Access Memory yang fungsinya beda banget. Cara paling gampang bayangin RAM itu kayak meja kerja atau papan tulisnya si komputer. Semua tugas yang lagi aktif ditaruh di situ biar gampang diakses. Super cepat dan efisien. Tapi sifatnya sementara. Begitu listriknya mati, biar mejanya langsung bersih lagi. Semuanya hilang. Jadi, di mana dong dia nyimpan kenangan jangka panjangnya? Nah, disinilah HDD dan SSD masuk. HDD itu teknologi yang lebih tua, pakai piringan yang muter-muter. Sedangkan SSD itu teknologi modern yang pakai flash memory, jadi nggak ada bagian yang gerak. Jauh lebih kencang, senyap, dan nggak gampang rusak. Anggap aja ini perpustakaan raksasa di dalam komputer. Tempat semua file, program, dan pengalaman hidupnya disimpan permanen. Setiap kali kita save dokumen, kita itu sebenarnya lagi naruh buku baru di rak perpustakaan ini. Biar nanti otaknya bisa ambil lagi kapan aja dia butuh. Oke, kita udah ngerakit badannya, lengkap dengan indera, otak, dan ingatannya. Tapi semua itu kan cuma benda mati, cuma cangkang kosong kalau nggak ada yang menghidupkan. Sekarang kita bahas hantu di dalam mesin ini. Kita bahas jiwanya. Dan jiwa itu adalah perangkat lunak atau software. Dia ini nggak kelihatan, nggak bisa kita sentuh. Tapi dialah kumpulan instruksi yang ngasih kehidupan ke semua perangkat keras tadi. Inilah pikiran, kepribadian, dan keahlian yang mengubah bongkahan logam ini jadi alat yang berguna. Nah, jiwa ini ada dua lapisan utama. Yang paling dasar itu perangkat lunak sistem. Ini kayak kesadaran fundamentalnya. Terus di atasnya ada perangkat lunak aplikasi. Ini ibarat skill-skill spesifik yang dia pelajari seiring waktu. Perangkat lunak sistem yang paling penting itu adalah sistem operasi atau
OS. Anggap aja OS ini kayak kepribadian dasar si komputer. Dialah manajer utamanya yang ngatur semua sumber daya di tubuhnya, memori, otak, indera, dan nentuin gimana cara si komputer bersikap dan berinteraksi sama dunia. Dan kepribadian ini bisa beda-beda banget loh. Lihat aja contohnya. Ada Windows yang mungkin kita semua kenal, ada juga Linux yang ngasih kita kebebasan lebih buat ngoprek. Perangkat kerasnya bisa sama persis, tapi karena kepribadiannya beda, rasanya pas kita pakai juga jadi beda total. Nah, kalau OS itu kepribadiannya, maka perangkat lunak aplikasi itu adalah skill atau keahlian yang dia pelajari. Jadi setiap kita install program baru, kita itu sebenarnya lagi ngajarin skill baru ke komputer kita. Misalnya nih, install aplikasi pengolah kata itu kayak ngajarin dia nulis. Install browser web itu kayak ngajarin dia cara menjelajahi dunia informasi. Setiap aplikasi itu alat khusus untuk tugas tertentu, sebuah keahlian baru yang terus nambahin kemampuannya. Baiklah, sekarang mari kita satukan semuanya. Kita udah rakit badannya, kita udah kasih jiwa. Sekarang kita lihat gimana organisme digital ini berfungsi sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada akhirnya, kesimpulannya simpel banget tapi dalam. Perangkat keras adalah tubuhnya, perangkat lunak adalah jiwanya. Yang satu itu fisiknya, yang bisa kita sentuh, yang satu lagi itu kesadarannya, yang ngasih tujuan. Dan yang paling penting, satu nggak akan bisa berfungsi tanpa yang lainnya. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang menarik. Saat otak komputer makin terhubung ke cloud, dan jiwanya ditenagai oleh kecerdasan buatan atau AI, kira-kira gimana ya definisi tubuh dan jiwa digital ini bakal berevolusi? Apa langkah selanjutnya dalam evolusi mesin yang udah jadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita ini?